Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Erna Hernawati dari SMP Negeri 27 Tangerang. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat dan dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun pembelajaran kita masih jarak jauh, tetapi kalian harus tetap semangat ya dan bertanggung jawab. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang masa demokrasi liberal atau masa demokrasi parlementer yang berlangsung antara tahun 1950 sampai 1959. Inilah kompetensi dasar materi masa demokrasi liberal. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian demokrasi liberal. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga, mendeskripsikan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Dan yang keempat, mendeskripsikan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal. Apakah itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negaranya. Dalam sistem pemerintahan, demokrasi ini menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin kabinet. Ciri-ciri masa demokrasi liberal atau parlementer. 1. Pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Yang kedua, presiden dan wakil presiden hanya sebagai simbol kepala negara saja. Yang ketiga, penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. 4. Sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet. Yang kelima, terjadi banyak gerakan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabilnya pemerintahan. Yang keenam, pemilu terlaksana sebagai proses demokrasi. Yang ketujuh, konstitusi menjadi landasan penting bagi negara. Dilihat dari terbentuknya badan konstituante. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berlangsung mulai tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah second cabinet, yaitu kabinet di mana anggota kabinet tersebut adalah orang-orang yang memiliki ahli di bidang. Pada masa demokrasi liberal telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah yang pertama, Kabinet Natsir, yang kedua, Kabinet Sukiman, yang ketiga, Kabinet Wilopo, yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama, yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam, kembali Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang memerintah, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda.
Baiklah, kita akan membahas kabinet tersebut satu persatu. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berlangsung antara 6 September tahun 1950 sampai 20 Maret tahun 1951. Alasan berakhirnya masa jabatan Kabinet Natsir adalah munculnya mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia menyangkut pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 tentang DPRS dan DPRDS yang dianggap menguntungkan Partai Masyumi. Sementara prestasi yang dicapai pada masa Kabinet Natsir adalah Indonesia berhasil masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang digantikan oleh kabinet yang kedua, yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman agak lama memerintah selama 1 tahun, yaitu berlangsung mulai tanggal 27 April tahun 1951 sampai 3 April tahun 1952. Alasan berakhirnya masa jabatan Kabinet Sukiman adalah ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar MSA atau Mutual Security Act, karena bantuan tersebut mengimplikasikan bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam blok barat. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo berlangsung mulai tanggal 3 April tahun 1952 sampai 30 Juni tahun 1953. Kabinet ini menjabat lebih lama karena merupakan kabinet koalisi atau gabungan antara Partai PNI dan Partai Masyumi yang disusun berdasarkan Second Kabinet atau berisi orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Alasan berakhirnya jabatan Kabinet Wilopo dikarenakan terjadinya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan, yaitu adanya pengusiran petani dari tanah garapannya. Dan yang kedua, terjadinya peristiwa 17 Oktober tahun 1952 karena munculnya atau timbulnya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat. Kabinet Wilopo digantikan oleh kabinet yang berikutnya, yaitu Kabinet Adi Sastro Amijoyo yang pertama. Kabinet Adi Sastro Amijoyo yang pertama berlangsung antara 1 Agustus tahun 1953 sampai 24 Juli tahun 1955. Prestasi yang dicapai pada masa Kabinet Adi Sastro Amijoyo adalah terselenggaranya Konvensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Yang kedua adalah pembatalan hutang-hutang Indonesia Belanda. Dan yang ketiga adalah pembentukan panitia pemilihan umum yang pertama di Indonesia. Alasan berakhirnya masa jabatan Kabinet Adi Sastro Amijoyo yang pertama ini adalah munculnya permasalahan di dalam tubuh TNI Angkatan Darat dan terjadinya aksi boikot perwira TNI Angkatan Darat pada tanggal 27 Juni tahun 1955. Berakhirnya masa jabatan Kabinet Adi Sastro Amijoyo dilanjutkan oleh kabinet yang kelima, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung mulai tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret tahun 1956. Prestasi yang dicapai pada masa kabinet ini adalah terselesaikannya konflik di dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Yang kedua, terselenggaranya dengan sukses pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 sehingga terpilihlah anggota DPR dan terbentuknya Dewan Konstituante. Sementara alasan berakhirnya masa jabatan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah karena dianggap tugasnya sudah selesai. Yang keenam adalah Kabinet Adi Sastro Amijoyo kedua. Adi Sastro Amijoyo dipercayakan kembali menjadi Perdana Menteri mulai tanggal 24 Maret tahun 1956
sampai 14 Maret tahun 1957. Kabinet ini merupakan gabungan atau koalisi antara partai-partai besar yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Alasan berakhirnya masa jabatan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua ini adalah kurang tegasnya kabinet ini dalam menghadapi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, Partai NU dan Masyumi keluar dari keanggotaan kabinet. Dan yang ketiga adalah munculnya keretakan dalam kabinet. Yang terakhir, pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Juanda yang merupakan kabinet yang ketujuh. Kabinet Juanda berlangsung mulai tanggal 9 April tahun 1957 sampai 10 Juli tahun 1959. Kabinet Juanda merupakan second kabinet, yaitu kabinet yang para menterinya merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Prestasi yang dicapai pada masa kabinet ini adalah Perdana Menteri Juanda berhasil menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil, yang awalnya hanya 3 mil saja, yang terkenal dengan nama Deklarasi Juanda, yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Namun demikian, ada masalah dalam kabinet Juanda ini, yaitu terjadinya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di daerah Sikini pada tahun 1957. Dengan berakhirnya kabinet Juanda, maka berakhir pula masa pemerintahan demokrasi liberal pada tahun 1959 yang kemudian dilanjutkan dengan masa demokrasi tertutup. Berlanjut kita kepada materi sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut adalah 1. Partai Masyumi, 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI, 3. Partai Sosialis Indonesia atau PSI, 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI, 5. Partai Buruh Indonesia atau PBI, 6. Partai Rakyat Jelata, 7. Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, 8. Partai Rakyat Sosialis, 9. Persatuan Marahin Indonesia, ke-10. Partai Katolik Republik Indonesia. Pemilu tahun 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR. Pada masa itu terpilih anggota DPR sebanyak 250 orang. Tahap yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 yang ditujukan untuk memilih anggota Dewan Konstituante, yaitu dewan yang tugasnya membuat undang-undang dasar. Pada masa demokrasi liberal, banyak terjadi sekali gangguan keamanan di dalam negeri. Pemilihan umum tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintahan yang stabil. Banyak muncul berbagai pergerakan di daerah yang mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi liberal adalah 1. Pemberontakan APRA atau Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling
Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan sipil. Gerakan separatis selanjutnya adalah Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Mr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia. Penyebab utamanya adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh pemerintah Indonesia dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Pemberontakan yang selanjutnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Agis. Peristiwa pemberontakan Andi Agis terjadi pada tanggal 5 April tahun 1950. Penyebab utamanya adalah tuntutan Kapten Andi Agis dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan di Makassar. Pasukan pemberontakan akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pemberontakan yang selanjutnya adalah pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Penyebab utamanya adalah hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jatah keuangan yang diberikan pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Inilah foto-foto dari pemberontak tersebut. Dari pemberontakan PRRI Permesta tersebut, terbentuklah dewan-dewan yang didirikan oleh tokoh-tokoh yang terdapat dalam Angkatan Darat. Dewan-dewan tersebut adalah yang pertama Dewan Banteng yang didirikan di Sumatera Barat oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua Dewan Gajah di Sumatera Utara yang didirikan oleh Letkol Simbolon. Yang ketiga Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang didirikan oleh Letkol Baturian. Yang keempat, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang didirikan oleh Letkol Pence Sumual. Untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta tersebut, pemerintah melancarkan operasi militer yang terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 1961. Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh lainnya akhirnya menyerah. Inilah gambar tokoh-tokoh dari pemimpin pemberontakan PRRI Permesta tersebut. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia sukses melaksanakan atau menggelar Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan nama Asasila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Indonesia membawa pengaruh yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Penyelenggaraan ini dapat menaikkan pamor bangsa Indonesia di mata dunia internasional dan Indonesia mendapat dukungan yang banyak untuk pembebasan Irian Barat. Sedangkan pengaruh Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional adalah banyak negara-negara di kawasan Asia Afrika yang mulai memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya karena termotivasi oleh bangsa Indonesia yang sudah berjuang memperebutkan kemerdekaan. Dan yang kedua adalah terselenggaranya Konferensi Asia Afrika
menginspirasi lahirnya organisasi baru yaitu Gerakan Non-Blok. Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut ketiga PBB tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982. Pengakuan atas Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia bertambah luas hingga 2,5 kali lipat, dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Yang pertama, kebijakan Gunting Safruddin. Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret tahun 1950, Menteri Keuangan Safruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan yang kedua adalah Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Tujuan dari Sistem Ekonomi Gerakan Benteng yaitu 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. 3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Kebijakan ekonomi yang selanjutnya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan statusnya ditetapkan sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Inilah gambar-gambar foto dari perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal selanjutnya adalah finansial ekonomi atau FINEP. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEP. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari tahun 1956. Namun usul ini ditolak oleh pemerintah Belanda. Rancangan persetujuan FINEP yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEP hasil KIP. Yang kedua, hubungan FINEP Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEP didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Namun, rencana ini tidak berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh 1. Terjadinya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara Indonesia merosot. Kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga
banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya sendiri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Kehidupan sosial. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan. Pada masa demokrasi liberal atau parlementer didirikan berbagai universitas baru, di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia dan Gabungan Pelukis Indonesia. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa, silakan kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.